Marketing Mix. Hari ini kita belajar mengenai segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar dan apa tujuan dari segmentasi pasar? Tujuan pembelajaran segmentasi pasar hari ini yaitu melalui proses mencari informasi, menanya, berdiskusi, peserta didik diharapkan dapat menganalisa, menyimpulkan pengertian segmentasi pasar, menyimpulkan tujuan segmentasi pasar dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama belajar, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap mandiri, responsif atau berpikir kritis, dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen ke dalam satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Jadi, sebelum diadakan kegiatan segmentasi pasar atau mengelompokkan pasar, pasar bersifat heterogen atau bermacam-macam atau beraneka rupa. Sedangkan hasilnya atau setelah dilakukan segmentasi pasar, pasar bersifat homogen. Tujuan dari segmentasi pasar. Yang pertama, pasar lebih mudah dibedakan sehingga perusahaan lebih mudah memahami kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Pasar lebih mudah dibedakan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Karena tujuan dari suatu usaha adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Kemudian, tujuan segmentasi pasar berikutnya adalah pelayanan kepada konsumen lebih baik. Hari ini dikarenakan perusahaan atau usaha sudah memahami kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Tujuan segmentasi berikutnya adalah strategi pasar menjadi lebih terarah. Dari pemahaman kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian suatu usaha dapat membuat atau memproduksi suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang ia tuju, sehingga dapat lebih mudah dalam menentukan strategi pemasaran yang ia pilih. Tujuan segmentasi pasar berikutnya adalah membantu perusahaan dalam menemukan peluang pasar atau ceruk pasar atau niche pasar. Kadangkala suatu usaha memerlukan biaya yang sangat tinggi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Maka segmentasi pasar dapat digunakan untuk menentukan konsumen mana atau kelompok konsumen mana atau segmen konsumen mana yang ia pilih untuk dapat dipahami dan dipenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Tujuan segmentasi berikutnya adalah menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Menguasai posisi yang superior karena usaha tersebut sudah berhasil mengelompokkan pasar, sehingga usaha tersebut dapat memilih atau menentukan target pasar, sehingga lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen.
menguasai posisi pasar yang kompetitif. Maksud dari posisi yang kompetitif adalah usaha yang memiliki daya saing terhadap usaha lain yang sejenis. Tujuan pasar berikutnya adalah menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Strategi komunikasi yang efektif dapat digunakan dengan komunikasi yang efektif dapat menjangkau konsumen dan dapat melayani kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Sedangkan menentukan kebutuhan yang efisien adalah menghemat biaya dalam melakukan segmentasi pasar yang ia pilih. Agar kalian dapat lebih memahami dari segmentasi pasar atau pembelajaran kita hari ini mengenai pengertian dan tujuan dari segmentasi pasar, maka amatilah tayangan berikut ini melalui YouTube ini. Dan sudah mengamati YouTube yang ditayangkan oleh Budian. Dari tayangan YouTube itu ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu buatlah kesimpulan mengenai pengertian segmentasi pasar dan tujuan segmentasi pasar yang ada di YouTube tersebut. Budian berharap tugas ini kalian buat atau kalian susun dengan kalian sudah mengetahui ya apa itu segmentasi pasar dan tujuan segmentasi pasar. Tugas kalian, buatlah kesimpulan mengenai pengertian segmentasi pasar dan tujuan segmentasi pasar dari video tayangan yang sudah Budian berikan kepada kalian. Tugas tersebut tolong kalian cantumkan di buku tugas kalian, kemudian kirim ke WA. Apakah kalian sudah paham mengenai tugas ini? Ya, tugas ini dikumpulkan paling lambat pada pertemuan berikutnya. Sekian dulu anak-anak. Kita jumpa kembali di pelajaran marketing berikutnya. Dan Budian berharap tugas-tugas kalian sudah terkumpul semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tetap berada di rumah.